Saudara-saudara kita muslim mengatakan inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, itu tidak salah. Wong itu komitmen pribadi. Al Islam ya'lu wa la yu'la ilaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, juga tidak salah. Tetapi ketika orang Kristiani mengatakan bahwa Kristus itu jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, juga tidak salah. Jadi dalam ruang bersama ini ada ruang-ruang privat yang tidak boleh saling kita intervensi. Nah, inilah kunci kerukunan. Maka soal kafir bukan kafir itu bukan urusan negara. Halal haram itu bukan urusan negara, itu urusan privat kita masing-masing. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Nah, saudara-saudara, lalu Bhinneka Tunggal Ika kalau kita lihat tadi, sebetulnya konteksnya semula adalah religi. Lalu betapa cerdasnya para founding fathers kita itu menemukan teks ini untuk menjadi sesanti dari lambang negara kita. Roinika datu winwus wara Buddha wiswa beniki ring apan kena parwanusen mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Ya memang Buddha dan Siwa itu berbeda, katanya begitu. Tapi bagaimana sekilas mau dibedakan? Mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal, padahal the essence of Siwa and the substance of Buddhism, Buddha, itu tunggal. Bhinneka beda-beda itu, Tunggal Ika adalah tunggal itu, tunggal adanya. Tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Ini yang menjadi nafas kita, ini yang menjadi roman muka keindonesiaan kita, dan ini harus kita jaga. Karena itu Bung Karno pernah menyampaikan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, hatiku akan berpesta raya apabila negara ini asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Konteksnya pidato Bung Karno itu apa? Konteksnya itu kan waktu itu ada peserta-peserta dari Dokoritsu Chunbi Chosakei, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, sebagian ada yang menghendaki negara sekuler, sebagian yang menghendaki itu adalah negara Islam. Jadi ada kelompok-kelompok yang menghendaki negara yang netral agama, kira-kira seperti. Maka perhatikan notulen dari sidang BPUPKI itu. Lalu Bung Karno mengemukakan, kira-kira kalau kita menjadi negara agama, kita tidak bisa menyatukan seluruh Indonesia ini dengan segala keragaman agama dan budayanya. Tapi kalau kita mau menjadi negara yang netral agama, Bung Karno teringat Turki Utsmani, sekularisasi, karena negara ini degup jantungnya itu memuliakan Tuhan, punya spiritualitas yang tinggi. Lihatlah Bali yang penuh dengan pura-pura, lihatlah tanah Minahasa yang penuh dengan gereja-gereja, lihatlah tanah Pasundan yang penuh dengan masjid-masjid. Bagaimana kita mau mendepak agama dari bina negara? Itu tidak bisa. Makanya jalan tengahnya adalah negara Pancasila, kira-kira seperti itu yang Bung Karno katakan sebagai nasionalis stat. Nah, dasarnya apa? Dasarnya tidak mungkin Islam. Maka muncullah kata ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan agama tertentu, juga tidak ada kaitannya dengan tauhid Islam, nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa,
dalam iman Kristen juga tidak ada kaitannya. Banyak orang kan mau tarik menarik setelah Indonesia itu merdeka. Oke lah, kita terima ketuhanan yang Maha Esa, tapi Islamnya memahami itu artinya tauhid. Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Ya toh? Ya enggak salah wong itu menghayati ideologi negara dengan perspektif agamanya juga tidak salah. Yang Hindu, kami juga punya Tuhan yang esa. Ekam satvripah bahuda fadanti, dia yang esa disebut dengan berbagai macam nama, juga silakan. Kristen juga memahami itu, bahwa Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, di mana kata Echam Echad itu semua mencerminkan kata esa. Lah kata esa sendiri itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Pali, itu bahasa Nusantara asli. Coba saya tunjukkan ya. Ini hitung-hitungan 1-2 dalam bahasa-bahasa Nusantara kuno. Mulai dari Tagalog sampai Pulau Rote itu sama. Isa, asa, bahasa Dayak Ngaju, Dayak Kenayan juga sama itu. Asa, dua, telu, kalau bahasa Tagalog, karena itu kan satu rumpun dengan kita juga. Isa, Dalawa, Tatlu, 4, 5, Anim, ya sama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu satu loh. Bahasa Jawanya apa Pak? Bahasa Sundanya apa gitu kan? Kalau orang Sunda kan menyebut Eka Marang Sahiji. Sahiji itu bahasa Jawanya siji, siji loro telu. Jadi 1, 2, 3. Tapi artinya siji itu sebetulnya bahasa Jawa baru itu, bukan bahasa Jawa kuno. Siji, loro, telu. Tapi kalau bahasa Jawa kuno Anda membaca kamusnya Romo Sudmulder, kamus bahasa Jawa kuno Indonesia. Saya dulu itu pernah nyantrik beberapa jam ke Romo Sudmulder di Jogja, karena saya pikir ini manusia langka ini kalau tidak segera saya datangi, saya nggak dapat barokahnya. Saya datang, disuruh nunggu berjam-jam, saya tunggu. Lah itulah pengorbanan seorang cantrik, tidak ada apa-apanya. Saya tunggu sampai berjam-jam, kira-kira baru beliau setelah makan siang ditemui. Wah, arepnya boleh katanya. Mau sinau Romo, saya bilang. Kamu baca buku Sekar Sumawur, kamu baca buku Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia. Waktu itu belum terbit. Itu kan saya ketemu beliau itu sekitar tahun 91. Beliau meninggal kalau nggak salah 94 ya. Jawa Kuno Indonesia itu terbit tahun 98. Aslinya bahasa Belanda. Lah Romo Sud inilah yang sangat mencintai budaya Jawa, sampai kemudian dia merekonstruksi banyak karya-karya dari Jawa kuno ke Jawa pertengahan sampai zamannya Islam. Jadi siji loro telu itu jangan GR dulu, itu bahasa zaman Mataraman Islam itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari kata sa, esa, isa dalam bahasa Jawa kuno masih ada. Misalnya sa, dua, telu, 4, 5 itu bahasa Jawa kuno. Jadi esa itu nggak usah dicari-cari di India, nggak usah dicari-cari di bahasa Sanskerta. Itu apa, sidang di Mahkamah Konstitusi itu ada pembelanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Salah bro, bahasa Sanskerta anda katakan Isa, Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, nggak ada kata Isa, Esa. Itu bahasa Nusantara asli. Kalau bahasa Jawa kuno kata sa masih bisa diikuti sekarang. Misalnya sak depo, sak depa, sak teliraman, sak kedeping moto, senadyan sak kedeping moto kena tombo kangen jroning dodo. Ya, sak kedeping moto itu sa. Nah makanya itu saya kasih masukan, ketuhanan yang Maha Esa itu asli Nusantara, tidak ada urusannya dengan Islam Kristen. Tapi kalau Islam Kristen menghayatinya dengan teologinya, dengan agamanya, tidak ada salahnya. Ini supaya ketuhanan yang Maha Esa tidak ditarik-tarik ke
agama tertentu. Ketuhanan itu kan Melayu asli. Coba baca prasasti Trengganu, di mana kata Allah itu masih sejajar dengan Dewata Semesta Raya, Dewata Mulia Raya. Itu kata Allah. Lalu dalam Alkitab, kitab suci bahasa Batak ya, itu diterjemahkan Debata. Debata itu Gusti Allah. Itu aslinya dari Dewata. Lalu orang Batak bilang Debata mula jadi Napolon. Ya kan? Jadi kita ini dalam bahasa itu pun saling meminjam. Lalu Maha itu bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Sanskerta lagi Mahabharat, bahasa Sanskerta. Ya toh? Om Mahalaksmi Namo Namaha. Loh, Mahalaksmi, Maha itu agung, Laksmi yang agung. Loh, Laksmi sekarang jadi Lasmi, Lasmini, jadi nama orang Jawa. Itu bahasa Sanskerta juga. Namo Namaha, namanya Tuhan, saktinya Tuhan itu kan pemelihara, namanya Laksmi. Namo Namaha. Terus sama orang Jawa dijadikan tembang. Ingsun miwiti amuji hanyebut namaning suksmo. Bener tidak? Kita ini saling meminjam, ini inkulturasi budaya. Nggak usah fanatik-fanatikan lah, mempodo nyili. Bener nggak? Kemudian Om Wisnu Priyaye Namo Nama. Jadi Kidung Laksmi mantra ini. Saya bukan orang Hindu, tapi karena suaranya orang India itu bagus-bagus, maka saya suka ikut. Kata priyayi jadi apa? Priyayi bahasa Jawa. Priya itu artinya kekasih. Priyaya itu artinya kekasih untuk pria, untuk apa, laki-laki. Priyaye itu kekasih, maka Wisnu Priyaye adalah kekasihnya Dewa Wisnu. Itu Lasmi tadi. Namo Namaha. Terus kemudian kita jadikan bahasa Indonesia Priyayi. Menika priyantun saking pundi lah. Zamannya Sultan Agung Priyayi dikeromokan jadi priyantun, itu abad ke-17. Coba kalau kita lihat bahasa itu kan sebetulnya gagasan ya, letak gagasan terwakili dari bahasa. Lah kita semua bangsa ini sakit ingatan semua. Dangling katanya orang Madiun, sakit ingatan semua kita ini. Makanya jangankan sampai yang ratusan tahun, tapi baru kemarin 30 tahun yang lalu kita sudah lupa. Kira-kira 40 tahun yang lalu Madiun belum berjilbab. Bener apa tidak? Kira-kira 40 tahun yang lalu bupati-bupati belum pakai sarung, masih pakai dasi, pakai jas. Saya kalau ada bupati, wali kota pakai dasi, pakai jas tuh rasanya wibawa begitu. Bagi pakai sarung rasanya kok tidak wibawa bagi saya, karena saya produk tahun 60-70-an. Tapi ya kita ini memang harus bersyukur, bagaimanapun juga tidak bisa kita melawan sejarah. Tapi paling tidak kita menyadari bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Ya, historia es magistra vitae, guru kehidupan. Nah, dari kesatuan itulah kemudian muncul, dibangun di atas keberagaman. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu tidak identik dengan Islam atau agama tertentu. Nah, sekarang bagaimana kitab suci dan katekesi dalam konteks Kristiani? Saudara-saudara, Bapak Ibu, bisa dilihat ini gambarnya siapa? Ya kan? Ini ada Sri Paus Yohanes Paulus II didampingi oleh Patriark Gereja Timur. Ya, satu ini Patriark Gereja Timur. Yang disebut Gereja Timur itu ada dua makna, bisa gereja Katolik Ritus Timur dan bisa gereja Ortodok. Gereja Ortodok itu tidak dalam persekutuan dengan Takhta Suci Vatikan karena punya patriark yang otonom, ya.
Tapi kalau Patriark Yuniat itu patriark gereja timur Katolik itu dalam persekutuan dengan Roma, namun liturginya tetap timur. Banyak orang Katolik di Indonesia itu bingung-bingung, loh Katolik kok ada bahasa Arab, loh yang kita tahu cuman Katolik Latin kan, ritus Latin. Maka kalau kita mendengarkan doa, Anda mungkin akan kaget-kaget. Assalamu alayki ya Maryam mamtali'atan nikmati ya Rabbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakatu samaratu batniki ya su'al masih ya Maryam al-khitisah ya walidatalillah solili ajalina nahnul kotoya al-ana wa bisaati mautina. Amin. Apa itu? Saya baca lagi, dengarkan baik-baik ya. Assalamu alayki ya Maryam. Nah, salam Maria mamtali'atan nikmatan ar-rabbu ma'aki. Semua sudah tahu itu salam Maria. Tapi coba kalau Anda itu baca di corong masjid atau langgar, belum tentu orang tahu kalau itu salam Maria. Nah, lalu ada juga gereja-gereja yang disebut sebagai Yuniat itu, misalnya gereja Maronit di Lebanon. Itu gerejanya penyair Kahlil Gibran. Ya, ada gereja Katolik Ritus Timur di Yunani yang namanya Melkait. Melkait itu liturginya sama dengan Ortodok Yunani. Tapi kalau kemuliaan itu kira-kira mendayu-dayu sekali. Al-masdu lillahi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahirin. Amin. Suster jangan bingung ya, suster dari Flores atau dari Indonesia Timur. Itu kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu artinya. Sering-seringlah cari YouTube, jangan ya YouTube saya. Anda tulis itu misalnya Holy Liturgy, Eastern Katolik atau Maronite, atau akan muncul itu. Sekarang ini apa yang tidak bisa kita saksikan lewat dunia maya? Terlalu mudah, saudara-saudara. Nah, kemudian ada satu, ini adalah perwakilan Rabi Yahudi. Ini Patriark Gereja Timur, ini Paus, dan ini pejabat-pejabat pemerintahan Israel. Dia sedang mengunjungi museum Israel, khususnya Shrine of the Books atau Hekal HaSefer. Ini adalah Alkitab, kitab Nabi Yesaya dalam bahasa Ibrani, naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Ini adalah gereja Holy Sepulchre, gereja kubur suci. Nah, pertanyaannya, ini Yahudi yang tidak percaya Kristus, ini pemimpin tertinggi gereja Katolik, ini adalah gereja Timur. Dua ini percaya Tuhan Yesus, satu ini nggak percaya. Kok mengunjungi museum Alkitab yang sama? Jawabannya kira-kira apa? Saya itu suka mengganggu orang yang bacaannya kurang, mainnya kurang jauh, itu sering saya ganggu. Saya hobi sekali saya kalau ganggu orang itu. Kalau orang bingung itu rasanya ada kepuasan tersendiri saya. Karena apa? Dari bingung itu orang mikir kan. Terus kamu pikir sekarang, kalau kamu nuduh kitab suci kita palsu, ini Paus sama Patriark Gereja Timur yang percaya Kristus, sama Rabi Yahudi yang tidak percaya Yesus, sama pejabat pemerintah Israel yang tidak percaya Kristus, kok bisa memuliakan kitab yang sama? Kan gitu kan? Artinya apa? Perjanjian lama kita itu sama dengan Yahudi. Bahwa mereka tidak percaya pada Kristus itu soal penafsiran. Gitu kira-kira saudara-saudara logikanya. Nah, ini contoh ya, kitab suci kita ini dari kitab Kejadian, Sefer Bereshit, dalam bahasa asli
Ibrani. Santo Hieronymus lebih dari 30 tahun dia tinggal di Bethlehem menerjemahkan Vulgata itu dari naskah Ibrani. Ya. Maka kita lihat di sini pada kolom pertama ini. Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et zaaret. Bunyinya sama dengan naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang ditemukan pada tahun 100 sebelum Masehi. Ini Anda bisa ikuti coba kalau belajar bahasa Semitik ya. Nih Bereshit. Coba di sini hilang Bereshitnya karena naskahnya sudah 2000 tahun lebih ini. Tinggal kata Elohim et hasamayim ve et zaaret. Bandingkan dengan tulisan Ibrani modern. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Sama. Bahwa ada varian-varian teks dalam kitab suci. Kita sadari, wong itu ada studi kritik teks kan dalam kitab suci. Tapi memang ini kan sebetulnya upaya edukasi yang istilahnya itu panjang, tidak begitu saja cepat selesai. Sudah. Contoh ini ya. Ini adalah kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang nubuat kelahiran Yesus dari seorang perawan. Nah, yang saya kasih stabilo ini itu bunyinya ha-almah. Artinya almah itu bisa berarti perempuan muda, makanya di dalam beberapa terjemahan kitab suci itu diterjemahkan young woman. Tapi juga bisa berarti a virgin, yaitu perawan. Ketika Alkitab kita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, itu diterjemahkan Parthenos. Parthenos tidak punya makna lain kecuali perawan. Dan orang-orang Katolik memahami ini, orang-orang Kristiani memahami ini sebagai nubuatan kelahiran Yesus dari Santa Perawan Maria yang suci dan terberkati. Orang Yahudi membacanya, kata ha-almah kan artinya tidak hanya virgin, artinya bisa perempuan muda. Enggak, ini bukan merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada istrinya Raja Ahaz. Terus kemudian ini kan berlanjut pada nubuatan seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata orang Yahudi, telah, berarti anak ini telah lahir. Ini bukan nubuatan tapi sudah terjadi. Itu kan soal perbedaan tafsir. Lah bagi orang-orang Kristiani, kata telah itu bentuk sastra yang dipakai di ayat lain yang juga merujuk nubuat masa depan. Nah, kira-kira seperti itu kompleksitas tafsir antara kedua agama, yaitu agama Kristiani dan agama Yahudi. Nah, contoh yang lain ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 itu, saudara-saudara, kita orang Kristiani memahami sebagai nubuatan akan Mesias yang menderita, yaitu Yesus, yang oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Ini teksnya dalam bahasa asli Ibrani, sesungguhnya hambaku akan berhasil, hineh yaskil abdi yarum. Lalu oleh rabi-rabi di abad pertengahan diartikan, wah ini bukan Israel, bukan Mesias personal, sosok pribadi, tetapi seluruh bangsa Israel yang menderita. Tapi di sini tetap digunakan kata abdi, hambaku, satu orang, bukan hamba-hambaku kalau tafsiran Yahudi. Tafsiran Kristen hambaku berarti satu orang. Lalu ada tafsir Yahudi yang lebih tua lagi namanya Targum Yonatan. Lihatlah hambaku Mesias yang akan berhasil. Hayaslah abdi Masiha Yerum. Jadi penafsiran Yesaya 53 sebagai sambungan dari Yesaya 52 mulai ayat 13 dalam pengertian Mesias itu bukan
ciptaan gereja mula-mula. Gereja mula-mula hanya mewarisi dari sebagian tafsir Yahudi, ya, tentang itu akan digenapi dengan kedatangan Mesias. Nah, ini contoh-contoh dari penafsiran orang Yahudi dan bagaimana perkembangannya di abad pertengahan, karena memang beberapa tafsir itu memang diproyeksikan untuk berbeda dengan kekristenan. Nah, makanya ini penting sekali saya sampaikan. Ini sekali lagi mohon maaf, beribu maaf, saya juga tidak mau urusan dengan agama Islam, tapi karena teman-teman Muslim tertentu, bukan semua orang Islam, sering usil mengurusi iman Kristen, maka ya terpaksa saya menjawab. Itu kan pledoi, itu hak jawab. Saya tidak pernah ngurusi orang lain. Saya cukup puas dengan istri saya yang paling cantik di seluruh muka bumi. Saya tidak pernah melirik istri tetangga, tidak pernah. Tapi kalau saya sampaikan begini, itu artinya bahwa perspektif kita tentang kitab suci memang berbeda. Dalam Islam, kitab suci itu wahyu yang secara verbal diturunkan dari surga melalui malaikat kepada Nabi. Makanya Muhammad itu umi, yang ditafsirkan buta huruf. Kebuta hurufan Muhammad itu sama dengan keperawanan Bunda Maria. Karena kalau Bunda Maria tidak perawan, ya berarti bukan anak Allah yang hidup, tapi anaknya Yusuf, ya toh? Anaknya Santo Yusuf, kan gitu. Keperawanan Maria itu adalah bukti bahwa inkarnasi firman Allah itu tidak dicampuri oleh manusia. Gitu loh artinya. Jadi bukan sekedar kita menjunjung, memuliakan, meninggikan selayaknya pada Bunda Maria. Memang Bunda Maria selayaknya ditinggikan, karena wanita ini sudah dipilih sebelum lahirnya dia ke dunia loh. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu yang disebut protevangelium, Injil pertama, dan seterusnya dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Tapi teks ini menunjukkan apa? Bahwa dalam pemahaman teman-teman Muslim, ya kebanyakan juga, kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah tidak asli. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah terjadi pemalsuan. Apa buktinya pemalsuan? Kan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan dalam tanda kutip, karena itu bukan keyakinan Kristen, ya kan? Tapi kok di dalam kitab Taurat pasal terakhir itu ada, maksudnya kitab Ulangan pasal 34, maka matilah Musa. Loh, katanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kok Musa menulis kematiannya sendiri? Ini memahami kitab suci orang lain dari perspektif dia. Makanya saya sekedar menjawab. Kan sekarang ini sering dimunculkan di medsos kan, itu lihat ada umat Katolik jalan salib diludahi Yahudi. Itu menjadi viral di mana-mana. Terus saya jawab, saya santai aja jawabnya, bener Pak itu, bener, tapi yang meludahi sudah ditangkap sama Netanyahu, sudah diadili. Setiap agama itu selalu ada yang ekstrim, selalu ada yang lembut, selalu ada yang lucu kan, itu kan, makanya ada garis keras, garis lembut, dan ada garis lucu. Maka itu ada Katolik garis lucu itu. Maka segala sesuatu yang kalau saling bengkerengan itu, saling itu ceklek, itu mesti ada yang lembut. Nah, melembut itu antara lain kalau orang itu disentuh dengan rosonya itu loh. Maka saya katakan ini, saya kutipkan ya, ini Rabi Yahudi namanya Rambam, Rabi Mose ben Maimun. Namun tidak boleh mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Li Yismaelim, tidak boleh mengajarkan hukum Taurat kepada Islam. Sebab seperti kamu ketahui tentang iman mereka bahwa Taurat tidak berasal dari surga. Dan orang-orang yang menolak keaslian Taurat dalam pandangan orang Yahudi itu disebut epirkusim, pengikut Epikuros. Artinya apa? Ini tidak masuk hitungan orang beriman. Nah, kalau saya kutip begini nanti orang Islam tidak enak, ya toh?
Kan serba salah kita ini kalau nggak dikutip semena-mena. Tapi setelah saya kutip, saya cuma mengatakan ini saya nggak ngomong sebagai perspektif Katolik, perspektif Kristen, tidak. Saya ngomongnya dari perspektif Yahudi. Nah, makanya itu saudara-saudara, kita cuma tunjukkan dokumennya. Lalu pertanyaan berikutnya sekarang, bagaimana tentang pewahyuan dalam iman Kristiani? Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat diberikan kepada kita, berbicara kepada kita lewat bahasa manusia. Jadi kitab Taurat itu tidak dibayangkan kitab yang turun dari langit. Perspektif Yahudi, perspektif Kristen juga tidak ada yang seperti itu. Ini Taurat Yahudi, ini apa, Talmud Yahudi. Dibra Torah Kileson Bene Adam. Kitab Taurat berbicara kepada kita dalam bahasa anak manusia. Jadi di situ ada sumber-sumber yang dipakai untuk menulis, ada proses redaksi. Itu hal yang wajar. Memang itu pandangan pewahyuan dari iman Kristiani itu bukan pewahyuan yang sifatnya mekanistik, didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Tidak ada pemahaman semacam itu. Nah, ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Saya tetap menghormati orang lain, tetapi kamu juga jangan ngukur iman saya dari ukuranmu, kira-kira seperti itu. Apakah kira-kira pandangan tradisional orang Yahudi mendukung itu? Ya, misalnya orang Yahudi mengatakan yang nulis kematian Musa itu ya generasi setelah Musa. Salah satunya Yosua membawa tradisi lisan ini kepada pelanjutnya dan seterusnya. Maka harus dikatakan kitab suci itu tidak berdiri dalam konteks mandiri pandangan seperti umat Islam, tapi kitab suci itu adalah bagian dari tradisi suci. Itu clear. Lah kadang-kadang jangankan kok dengan teman-teman yang non Kristiani, dengan sesama Kristiani aja kita nggak clear gitu. Bener nggak? Terus saya ini kalau ngomong dalam satu perspektif kan nanti orang nggak mau denger saya. Makanya terus saya ajak muter-muter dulu. Kan biasa orang Jawa itu kan cara dialognya itu sluman-slumun selamat, jadi muter dulu gitu. Terus itu tanya ke saya, itu Pak, hanya kitab suci saja sik to saya tak takoni gue. Kitab suci ini Kristen itu apa? Alkitab Pak, terdiri dari apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Sekarang kan sudah jadi barang jadi kan sekarang ini. Mari kita lihat transisinya. Yesus itu naik ke surga kira-kira kalau menurut kalender Masehi kira-kira tahun 30 atau 33. Ada dua alternatif itu ya, tergantung kita melihat matinya Herodes itu tahun berapa. Ini tidak mudah ini hitungan seperti ini. Kenapa kok matinya Herodes Pak? Karena dalam kitab suci cuma dicatat bahwa keluarga Kudus itu kembali dari Mesir setelah kematian raja yang hendak membunuh dia. Di kitab suci berhenti sampai di situ. Lalu sejarah mencatat, Flavius Josephus, ahli sejarah abad pertama, mengatakan Herodes Agung wafat ketika terjadinya gerhana bulan. Lah gerhana bulan menurut hitungan astronomi setelah ditemukannya teleskop zamannya Johannes Kepler itu 2 kali terjadi. Pertama adalah tahun 1 sebelum tarik Gregorian sekarang ini, tahun Masehi. Satunya tahun 4 sebelum Masehi. Maka itu nanti maju hitungannya ke depan untuk menghitung kapan Yesus disalibkan dan kapan Yesus naik ke surga. Katakanlah itu pada musim semi tahun 33 menurut kalender Yahudi ya. Lalu berarti Yesus wafat, bangkit, naik ke surga tahun 30 atau 33 Masehi. Oke. Kitab perjanjian waktu itu gereja mula-mula kitabnya apa? Ya Alkitab Pak, loh Alkitab belum ditulis. Sudah, mana yang ditulis? Perjanjian lama. Oke. Perjanjian lama sudah ditulis. Bedanya apa dengan Yahudi? Ya toh? Apa yang membedakan Kristen dengan Yahudi sekarang? Sama-sama punya kitab. Ya multi tafsir tadi. Satunya mengatakan
itu bukan nubuatan Mesias karena seorang anak telah lahir, berarti itu bukan Mesias yang akan datang, tapi telah terjadi. Kristen, oh gaya bahasa ini juga dipakai untuk nubuatan lain selain dalam kitab ini, kan nggak selesai. Kristen dengan Yahudi berbeda kan, sekalipun mula-mula umat Kristiani masih beribadah di sinagog Yahudi di Yerusalem. Itu rumahnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, sekarang jadi senakel tuh di Yerusalem. Jadi selama tahun 30 atau 33 sampai sekitar tahun 48-49 awal perjanjian baru ditulis, gereja tidak punya perjanjian baru. Nah, pada waktu antara tahun 33 sampai tahun 50, terus kitab suci kita apa? Perjanjian lama apa? Terus bedanya dengan Yahudi apa? Ayo sekarang, contohnya waktu Paskah. Janganlah Anda berpikir Yesus merayakan Paskah itu Paskah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Waktu Paskah itu orang Yahudi memecah-mecahkan roti pada 14 bulan purnama, 14 bulan Nisan, bulan purnama. Halahma annea diakalu afaktana bi'ar'ad de Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan Paskah Yahudi mesti ada potongan daging anak domba. Mana Paskahnya Yesus perjamuan malam terakhir ada potongan daging anak domba? Tidak ada. Lalu murid-murid itu berdasarkan tradisi suci kan, makanya menghayati, oh ternyata itulah yang dimaksudkan Yesus ketika mengatakan perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Waktu memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir, tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan inilah lambang tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti apa? Yesuslah anak domba Paskah itu. Tapi ini kan masa transisi, mula-mula kitab sucinya belum ada. Terus diingatkan dua orang yang berjalan ke Emmaus, salah satunya itu mungkin Lukas itu, dan Kleopas itu adalah suami dari seorang yang juga bernama Maria. Itulah ibunya Santo Yakobus. Itu ayatnya juga ada itu. Di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas. Menurut Hagesippus, Kleopas itu adiknya Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Lah ini ketergantungan kita pada tradisi suci, karena tanpa ini kita tidak bisa bicara apa-apa. Ini teks lengkap ya, Rambam, Tesufat dari Rambam. Jadi Rambam itu rabi dari abad pertengahan yang mengatakan kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristiani, orang Muslim. Kenapa kok boleh? Karena kitab Tauratnya sama dengan kita, hanya tafsirannya beda. Tafsiran mereka itu salah, bukan Yesus yang dimaksudkan. Tapi sekalipun mereka tafsirnya salah, kan kitab Tauratnya sama dengan kita. Boleh kamu mengajarkan kepada mereka Taurat. Syukur-syukur kalau mereka bisa jadi seiman dengan kita orang Yahudi. Tapi kamu tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Karena apa? Kalau cocok nanti mereka katakan ini sesuai dengan iman kami. Kalau nggak cocok nanti dituduh Taurat kita palsu. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang ngomong Rabi Rambam, bukan saya. Terus saya ini sekedar menirunya. Maka saya katakan Yesus disalib apa tidak Pak? Surah usah dibahas itu. Wong itu wilayah agama kok dibahas. Tapi Yesus tidak disalibkan Pak. Kita tutup saja Alkitab. Kamu berani nggak nutup kitab sucimu? Loh ya nggak bisa Pak, ya nggak bisa ya, usah diskusi. Itu ngomong sejarah. Sejarah ya sejarah. Saya berani nutup kitab suci saya loh. Kalau sekedar Yesus disalib itu tanpa baca Alkitab pun Yesus disalib. Karena catatan sejarah lengkap kok. Flavius Josephus nulis tentang Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Cornelius Tacitus sejarawan Roma menulis itu, Mara ben Serapion menulis itu, bahkan Talmud Yahudi yang nyalib dia juga menulis itu. Clear.
Nah, tapi kemudian namanya dunia medsos, Pak Bambang jangan dipercaya karena kitab sucinya sendiri nggak dia baca katanya. Tapi saya puas karena saya bisa membingungkan orang lain, ya kan. Terus kemudian saya ditanya, Pak bener Bapak begitu? Kamu baca jangan dipotong-potong. Saya tidak membaca Injil hanya untuk mengatakan apakah benar Yesus disalib, karena itu sudah pasti. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib, itu jawaban iman. Itulah yang saya baca Injil. Gitu kira-kira. Tapi kalau faktanya jangan kamu kaburkan dengan pandangan teologismu. Kalau pandangan teologis itu terserahlah. Itu bukan urusan kita. Nah, itu saudara-saudara, tentang bukti-bukti penyaliban ini masih dalam konteks perbedaan Yahudi dan Kristen. Orang Kristen dan Yahudi itu kan pertentangannya juga tajam kan. Kalau Anda membaca kitab Perjanjian Lama edisi Yahudi, namanya Tanakh, itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Untuk kitab Mazmur, ini terjemahan Yahudi seperti ini. Terjemahan Kristiani, Masoretic Text ini seperti ini Yahudi, ini Kristen, Nalever. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Itu penyaliban Yesus. Dan orang Kristen menggunakan kata mereka menusuk tanganku dan kakiku dalam Mazmur pasal 22. Itu juga bukan karangan kita, karena Septuaginta sudah mencatat itu. Nah, Septuaginta kan bukan karya Kristen, itu karya Yahudi. Orang Yahudi lebih suka menerjemahkan dengan like a lion, my hand and my feet. Kenapa? Like lion, karena kari seperti singa, my hand and my feet, tanganku dan kakiku. Tapi Kristen karu, bedanya ini loh, satunya huruf yod, satunya huruf vav. Karena huruf-huruf kuno itu kan gampang sekali ketukar. Tapi setelah ditemukannya naskah Laut Mati ini, ini ternyata bacaan Kristen itu benar. Tapi Anda kenal seorang Yahudi yang sering datang ke Indonesia, namanya Rabbi Tovia Singer. Itu bagian rabi-rabi yang garis keras, yang garis lucu juga ada. Dia mengatakan ini Mazmur Qumran ini salah. Ini usianya 1000 tahun lebih tua daripada naskah Masoretik Yahudi. Ya, jadi lebih tua. Ini ditemukan di Qumran, di Laut Mati. Di situ karu yadai wiriglai. Namun kata yadai itu ada huruf he-nya di belakang. Kalau dibaca yadai, bukan yadai. Yad itu tangan, yadai tanganku. Tapi yadai ini pasti kekeliruan teks. Jadi naskah Laut Mati nggak bisa dipercaya. Nah, itu katanya seperti itu. Tapi saya tunjukkan, kan pembacanya kan tidak semuanya ahli bahasa Ibrani kan. Saya katakan begini, kamu cari tugas untuk mahasiswa, cari buku pelajaran civic, ya, kewarganegaraan sebelum tahun 1972. Mungkin bingung untuk apa ini Pak? Ini pelajaran agama kok suruh cari pelajaran civic sebelum tahun 70. Beberapa saat mahasiswa datang, saya ngajar di depan kelas. Mana? Sudah ada yang dapat? Sudah Pak, ini Pak. Kamu cari kata Pancasila di situ. Pancasila, tulisnya seperti apa? P-A-N-T-J strip sila. Nah, mana sekarang? Kamu nulis Pancasila gimana? Kamu lahir tahun berapa? Lahir tahun 1994 Pak. Oke. Kamu baca ini. Gudang garam de Jaya. Apa itu de Jaya? Jaya itu. Itu huruf baru 40 tahun yang lalu kamu sudah sakit ingatan. Kamu mau ngurusi kitab suci, pangkatmu apa? Bener nggak? Lah ini cara penulisannya beda Bapak Ibu. Ini loh bukti-bukti cara penulisan, ya. Terus ini teksnya, ini naskah Qumran, ya, dari namanya Testimonia. Itu berbicara tentang keilahian Sang Mesias. Ya, di situ ada kutipan dari kitab ini,
Kitab Ulangan 18, Kitab Ulangan 18 ayat 18 ini loh. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau. Dua tulisannya Nafi Akim Lahem, itu kalau tulisan dari abad 10 ke atas, abad ke-5 setelah Masehi ke atas, Akim Lahem. Tapi di naskah kuburan Lahemmeh, lah ada he-nya di sini. Ini mirip kalau orang ngomong bahwa, bahasa Melayunya bahwasanya. Di Indonesia jadi bahwa, di Malaysia jadi bahawa. Bener nggak? Baru itu kan dari baharu, ada huruf h-nya di situ, ada huruf h-nya. Baharu. Jadi bahasa Indonesia baru, jadi bahasa Malaysia bahru. Ini baru berapa tahun? Sejak zamannya Siti Nurbaya Sanusi Pani sampai sekarang. Sudah sakit ingatan, kamu mau ngurusi The Dead Sea Scroll yang usianya 2100 tahun, belajar arkeologi dulu. Maka kemudian para penentang yang suka usil itu biasanya langsung mundur satu-satu. Cari-cari salahnya Kristen lagi, tapi tidak akan ketemu. Karena apa? Kita baca lebih banyak dari mereka membaca. Itu pentingnya, maka mahasiswa budayakan semangat untuk eksplorasi yang mendalam, karena ini tantangan katekese sekarang. Tidak seperti zaman dulu. Katekese zaman dulu itu kan tekanannya ajaran gereja benar, kemudian bagaimana dari ortodoksia, pengajaran yang benar itu melahirkan perilaku yang benar. Tapi kelemahannya tidak in konteks, tidak kontekstual. Terbukti apa? Banyak tokoh-tokoh ini lulusan sekolah Katolik, sekolah Kristen, tapi tetap salah paham dan berpaham salah tentang Tritunggal Maha Kudus. Benar apa tidak? Berarti ketika kita membahas tentang Tritunggal Maha Kudus, ini kita harus ingat audiens kita bukan hanya orang Katolik, bukan orang Kristiani saja, tapi bagaimana menjelaskan. Ketika kita lahir jadi Katolik, ketika lahir jadi Protestan, ketika lahir jadi gereja Ortodok, kita cuma diajari kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai, kita tidak pernah mempersoalkannya. Bahwa Kristus itu adalah Putra Allah, maka dikatakan di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, dan akan satu Tuhan dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, ya, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, clear. Tapi begitu orang di luar kita, Putra Allah itu yang diingat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar tidak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Rhoma Irama bikin lagu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lah saya ini penggemar Rhoma Irama, ya pasti saya hafal. Waktu kecil saya suka nyanyi Rhoma Irama. Tapi pertanyaannya, Rhoma Irama lulusan sekolah Katolik, SMA-nya SMA Katolik, Habib Rizik sekolah Kristen di gereja Petamburan, itu gereja Protestan apa itu namanya. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita benahi dalam katekese kita, katekese yang menyentuh audien. Bukan sekedar egoisme, pokoknya sudah Katolik ya sudah, pokoknya sudah Kristen ya sudah, tidak seperti itu. Ini yang saya katakan. Maka terakhir saya ingin sampaikan, kadang-kadang saya membuat cuk itu untuk apa? Untuk dialog, membangun dialog lintas masyarakat yang berbeda. Misalnya, saya pernah diundang oleh Universitas Darul Ulum, dan kemudian ada seorang mahasiswa yang bisik-bisik tanya, ya Kristen sama Islam itu sebetulnya sama-sama memuliakan Nabi Isa, hanya saja bedanya kalau kita tidak percaya Isa itu Putra Allah, masa Tuhan kok beranak gitu kan. Tapi karena telinga saya ini kan tajam, kalau ada orang yang suka bisik-bisik begitu kan saya tajam. Begitu saya masuk ke depan, saya ngomong, biasanya saya ngomongnya yang normatif dulu supaya orang suka mendengar saya kan. Habis itu saya bilang, begini loh saudara-saudara ya, setiap agama itu kan memiliki apa ya,
lokus dan tempus di mana agama itu muncul. Jadi ketika misalnya contoh ya, orang Yahudi itu, saya nggak ngomong Kristen loh, Yahudi loh. Orang Yahudi itu kalau berdoa, Anda tahu salah satu doa Yahudi apa? Nggak tahu kan kebanyakan? Saya kasih contoh. Doa Yahudi, Malkinu Raja kami, Avinu Bapa kami. Jadi orang Yahudi berdoa, Avinu Sebasimayim Bapa kami yang ada di surga. Sekalipun Tuhan disebut Bapa itu bukan berarti dia berjenis kelamin laki-laki. Itu kan Tuhan itu kan beyond gender. Ora lanang, ora wadon, ora wandu, kan gitu kan? Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan pelangi. Maka nggak ada itu LGBT dalam konteks perkawinan itu, itu merusak sakramen itu, ya kan? Tapi gereja tetap merangkul setiap orang. Tapi bukan berarti kemudian sakramennya harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Itu kan gereja bukan menjadi garam tapi digarami. Mulai saya bilang. Tapi jadi apa ya artinya putra Allah itu gini kira-kira. Ada seorang teolog dari gereja timur Asyria timur, namanya Timothy Al-Awal. Dia mengatakan ketika ditanya oleh patriark dari gereja timur ini, ditanya oleh raja dari dinasti Abbasiyah, wahai Timotius yang terpelajar, tak sepantasnya orang terpelajar sepertimu berbicara tentang Allah. Siapakah dia wahai raja yang terkasih, yang dikasihi Allah? Dikatakan, man huwa ya malik mahabbatullah. Kamu katanya, bukan kamu mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil Maria sebagai istrinya dan melahirkan seorang anak yang namanya Yesus? Nauzubillahi min dzalik. Kami berlindung dari pandangan sesat seperti itu. Itu tidak pernah ada wahai raja. Jadi apa maknanya? Lalu dia katakan, kami percaya uminu bi Yesu al-Masih huwa ibnullah. Kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah putra Allah. Kalimatullah, firman Allah. Itu maknanya putra Allah itu fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah sabda, sabda itu bersama dengan Bapa Allah, dan sabda itu sendiri adalah Allah. Jadi itu Arabnya kalimatullah. Kalimatullah wulida minal bigoiri Jadi firman itu lahir dari Bapa tanpa ibu, dan turun ke dunia, lahir dari ibu, ayyullata min jasadan duna ab, dan lahir dari ibu secara jasad tanpa Bapa. Jadi Yesus itu sebagai firman, sebagai sabda, lahir dari sang Bapa, dan kelahiran itu tentu bukan kelahiran fisik. Apa kata lahir itu mesti fisik, mesti punya istri, mesti ada pengandungan dulu? Oh tidak. Contohnya, lahirnya Pancasila. Siapa yang melahirkan Pancasila? Bung Karno lah yang melahirkan Pancasila. Lalu istrinya Bung Karno yang memperanakkan Pancasila siapa? Yaitu yang memperanakkan Bu Mega, Mas Guntur, Mas Guru, Bu Fatmawati. Tapi yang melahirkan Pancasila ini siapa? Ini kata kiasan. Maka lahir dari Bapa itu hanyalah the heavenly Father, ilahan bighairi jasad, secara ilahi tanpa jasad, duna tanpa ibu. Artinya apa? Putra ini lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa ibu. Artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Jadi kami bisa menerima sepenuhnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kami juga bisa menerima lam yalid walam yulad. Kaget kan? Loh, kok Kristen begini ya? Lah iya memang begitu. Terus turun ke dunia, lahir dari ibu, jasad dan secara jasad, tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Artinya keperawanan Bunda Maria itu adalah saksi bahwa firman benar-benar firman Allah yang adalah Allah, bukan anaknya Santo Yusuf, bukan anaknya Yusuf.
Ya, itu saya kira. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu.
Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.